Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut di video kedua ya, masih dalam materi interferensi, gelombang, dan kisi diffraksi. Oke. Untuk contoh soal kedua, di sini dikatakan terdapat dua celah dengan jarak 0,2 mm ya. Jarak celah ini dilambangkan D ya, kita cantumkan diketahui D 0,2 mm dijadikan satuannya meter, jadi 2 dikali 10 pangkat min 2 ya. Nah, dua celah itu disinari secara tegak lurus ya. Berarti sudutnya yang terbentuk nanti adalah 0 ya. Sudut dari cahaya ke celah. Lalu dikatakan di sini garis terang ketiga terletak 7,5 mili dari garis terang pusat pada layar dengan jarak 1 meter. Nah, di sini tidak dikatakan sudutnya dari celah ke layar. Sudut yang terbentuk tidak dikatakan, tetapi sudah diketahui. Sudah diketahui di sini ordenya, yaitu orde ketiga, dan juga di sini Y-nya sudah diketahui, atau P ya, tadi lambangnya P, boleh P, boleh Y ya. Ibu terbiasa Y, saja kita gunakan Y ya. 7,5 mm dari terang pusat. Jadi dari terang pusat ke terang ketiga itu 7,5 mili. Nah, di sini Ibu cantumkan Y 7,5 mili itu dijadikan meter, jadi 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Sementara layar dari celah itu jaraknya 1 meter. Itu adalah L besar 1 meter. Pertanyaannya adalah panjang gelombang yang dipakai berapa? Nah, berarti ditanyakan lambda. Kita gunakan rumus di sini, dy per L sama dengan M dikali lambda. dy per L sama dengan M dikali lambda. D dikali dengan Y, kita cantumkan ini D, ini Y, dibagi L, L-nya 1, dibagi 1 sama dengan M-nya orde ketiga, terang ketiga. Ya, dikali dengan lambda. 2 dikali 7,5 15. 15 kali 10 pangkat min 5. Ini dari sini ya. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3, maka pangkatnya ditambahkan. Jadi 10 pangkat min 5 sama dengan 3 lambda. Maka lambda sama dengan 15 dibagi 3. Ya, 5 dikali 10 pangkat min 5 meter. Lambdanya ya, mudah ya anak-anak. Silakan kalian mencobanya pada menu US ya, berlatih soal-soal serupa. Oke, kita lanjut. Pada suatu eksperimen interferensi celah ganda yang jika jarak antara dua celah itu 0,6 mm, antara garis gelap ketiga ke terang pusat menghasilkan jarak 4 mm, berapakah panjang gelombang tersebut jika jarak layar dengan celah 1,5 meter? Nah, di sini yang diketahui adalah jarak antara dua celah atau D. Kita cantumkan D 0,6 mm ya, jadikan ke meter. Lalu jarak garis gelap ketiga ke terang pusat, berarti ini Y, atau tadi bisa disebut P ya, P atau Y ini boleh. P-nya 4 mm, jadikan meter. Ordenya orde ketiga karena garis gelap ketiga, tetapi ada catatan. Jarak dari terang pusat ke gelap pertama itu ordenya setengah. Ya, maksudnya nilai ordenya setengah. Berarti kalau ini gelap ketiga, berarti nanti kalian tinggal kurangi setengah ya. Jadi 2,5 ya. L-nya itu 1,5 meter. Yang ditanya panjang gelombang. Ya. Nah, coba sekarang kalian masukkan ke dalam perhitungan dy per L atau ini dp per L sama dengan M dikurangi setengah dikali lambda. Ya. D-nya masukkan, P-nya masukkan, dibagi dengan L-nya. Nah, M-nya 3 dikurangi setengah dikali lambda. Coba ini kalian coba berlatih berhitung nanti sendiri ya. Coba hasilnya berapa. Nah, Ibu akan mengirim file presentasi ini juga pada Portaldik ya.
sehingga kalian bisa berlatih. Ya, kita lanjut anak-anak. Ya, kita masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang difraksi. Difraksi merupakan penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah yang sempit. Nah, difraksi cahaya ini menimbulkan pola juga. Ya, untuk memahaminya, Ibu mencoba simulasi difraksi pada PET Colorado. Silahkan kalian bisa mengakses juga pada alamat yang tercantum di sini. Nah, kita simak baik-baik percobaannya. Ya, anak-anak, untuk lebih jelasnya ya, untuk memahami difraksi gelombang cahaya ya, kita akan mencoba simulasi pada PET simulation di sini. Kita akan meneruskan ya berkas cahaya dari sumber cahaya ini menuju ke layar melewati suatu celah sempit ya, dengan model lubangnya adalah lingkaran ya. Panjang gelombangnya kita atur di 565 deh ya, 565 nanometer. Diameter lubangnya 0,12 mm ya. Kita tempelkan. Nah, di sini akan menimbulkan berkas seperti ini anak-anak ya. Kita lihat ada terang pusat, lalu ada gelap ya. Gelap di tepi terang pusat ini dinamakan gelap pertama. Lalu ada terang, setelah gelap ada terang, ini dinamakan terang pertama. Ya, setelah gelap pertama ada terang pertama, lalu gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya. Begitu anak-anak ya. Nah, kita coba untuk model lubang yang lain, misalkan square ini. Ada terang pusat, ada gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya. Ini juga sama. Gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya. Atau juga sama. Gelap pertama, terang pertama, dan seterusnya. Ya, kenapa sih bisa timbul berkas pada layar ini? Garis-garis yang terang gelap seperti ini juga berganda terang gelap ya. Seperti ini, jika lubangnya banyak sama akan menunjukkan terang gelap juga. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kalau kalian masih ingat ya, gelombang cahaya itu sendiri merupakan gelombang transversal. Ya, ini gelombang yang arah rahmatnya tegak lurus dengan arah datarnya. Jadi ketika dia melewati celah sempit ini, dia akan membelok ya, atau mengalami difraksi, dibelokkan ya. Misalkan dibelokkan ke segala arah ya, seperti ini. Tetap dibelokkannya ke segala arah itu arah rahmatnya, tapi arah datarnya adalah tegak lurusnya ya. Jadi ketika dia mencapai amplitudo maksimum, maka yang nampak di kita adalah garis yang terang. Ketika dia mencapai amplitudo minimum ya, atau berada pada lembah fasenya, kita akan nampak pada kita yaitu garis yang gelap. Begitu seterusnya anak-anak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya panjang gelombangnya ini kita perbesar ya, panjang gelombang itu diperbesar, maka yang terjadi frekuensinya akan semakin kecil, nampak merdu. Kenapa begitu? Karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Sementara efek gelombang Higgs 10⁸ meter per sekund ya, kecepatan cahaya. Nah, semakin kecil frekuensi, semakin kecil panjang gelombang, frekuensinya juga akan semakin besar ya, berbanding terbalik ya, akan semakin terang ya. Nah, frekuensi maksimum itu di sini pada panjang gelombang terkecil ya, frekuensi maksimum itu warna violet ya.
Begitu anak-anak ya, tampilan dari difraksi atau pembelokan cahaya ya. Nah, kita di sini melakukan simulasi pada pet simulation. Kalian nanti bisa coba sendiri di rumah ya, linknya akan ibu sertakan. Yuk kita lanjut materi ini ya dengan mempelajari bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal